Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Wiwin Sumiati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tanggamus. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi tugas modul 1.1A8 tentang kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang pertama yaitu bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan yang kedua yaitu pendidikan adalah tuntunan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kesimpulan yang ketiga tentang dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan irama hidup dan penghidupannya hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup berkebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam bentuk memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kesimpulan yang keempat yaitu pendidikan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Kesimpulan yang kelima yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Hal ini tergambar dalam filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat atau berorientasi kepada anak. Menurut Ki Hajar, semua yang dilakukan dalam bidang pendidikan dan pendidik harus berorientasi penuh
dengan bahasa Ki Hajar dan ini merupakan salah satu azas dari Taman Siswa. Beliau mengatakan bahwa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hal, namun untuk berhamba pada sang anak. Menghamba pada sang anak merupakan analogi bahwa orientasi kepada anak merupakan hal yang paling utama, paling esensial, dan bagi kita para pendidik melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan konsep memerdekakan anak. Selanjutnya yaitu refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 hal yang saya refleksikan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya antara lain. Yang pertama, saya lebih mengutamakan kecerdasan murid pada ranah kognitifnya. Artinya, saya menganggap nilai kognitif menjadi ukuran ketuntasan belajar murid, sedangkan nilai afektif dan psikomotor akan mengikuti baik jika nilai kognitifnya juga baik. Hal yang kedua, saya menuntut semua anak dapat mencapai KKM dan beranggapan bahwa anak yang telah mencapai KKM berarti sudah paham dengan materi yang saya sampaikan. Dan yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan lebih fokus pada penyampaian materi tanpa memahami karakteristik murid, sehingga saat pembelajaran berlangsung, suasana kelas tertib dan fokus terhadap materi yang saya sampaikan. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa hal-hal yang saya lakukan tersebut sangatlah jauh dari konsep pendidikan dan mendidik yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat ini saya telah menyadari bahwa kecerdasan murid tidak hanya dilihat dari aspek kognitifnya saja, namun pendidik seharusnya menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan yang utuh, yang menurut Ki Hajar Dewantara disebut sebagai kecerdasan budi pekerti. Oleh sebab itu, saya harus melakukan perubahan dalam hal mengemas pembelajaran. Saya harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kecerdasan budi pekerti. Dalam melaksanakan pembelajaran, murid tidak lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek, dan guru sebagai fasilitator. Artinya, murid bebas berekspresi dan berkreasi dalam memaknai pembelajaran. Karena murid dilahirkan memiliki keunikan yang berbeda-beda, sehingga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda pula. Untuk itu, saya perlu memahami karakteristik peserta didik sebelum menentukan metode pembelajaran yang tepat. Perubahan berikutnya yaitu bahwa pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Artinya, pencapaian KKM tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur pemahaman murid terhadap tujuan pembelajaran. Hanya saya seharusnya tidak lagi menuntut agar semua murid dapat mencapai KKM, namun harus lebih fokus pada menuntun murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Oleh sebab itu, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan tidak boleh putus asa dalam upaya menuntun anak agar mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Perubahan dalam perilaku pada diri saya setelah memahami modul ini yaitu saya mulai menerapkan budaya positif, yaitu melalui beberapa kegiatan pembiasaan seperti pembiasaan menyambut murid di depan gerbang sekolah di pagi hari dalam upaya menghormati murid sesuai dengan salah satu azas Taman Siswa. Pembiasaan sholat duha secara bergantian
serta dengan cara penerapan kesepakatan kelas sebelum melaksanakan pembelajaran. Hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, dengan menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta berpihak pada murid, dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar dengan cara memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan mengimplementasikan semboyan Ingarso Sumpulodo, Inmadyo Mangunkarso, Tukuri Handayani, bahwa sebagai pendidik harus mampu menjadi tuntunan dengan memberikan contoh perilaku dan perkataan yang baik bagi murid dan seluruh warga sekolah serta masyarakat. Pendidik juga harus mampu membangun semangat, menciptakan ide atau berkarya dan berinovasi, serta mampu memberikan dorongan atau motivasi untuk mendukung perkembangan kreativitas murid. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga video ini mampu menginspirasi bagi Bapak dan Ibu semuanya dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.